Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali gigit jari. Ini kali ini jari jempol yang digigit. Karena apa? Pasalnya adalah ahli filsafat, ahli etika yang mereka ajukan sebagai saksi ahli, kemudian harus digonggong dengan filsafatnya, ya, digonggong kembali oleh filsafatnya sendiri, dan akhirnya menyatakan pertobatan bukan partai politik. Teman-teman, kita akan bahas soal itu, tapi sebelumnya kita akan lihat ya, kalau kemarin saya menyampaikan bagaimana filsuf kita, Profesor Magni Suseno, yang juga harus saya akui adalah salah seorang guru tempat saya belajar dan menimba ilmu, sekalipun tidak pernah bertemu secara langsung dan diangkat menjadi seorang murid. Tetapi saya membaca buku beliau ya, beberapa buku dan tulisan beliau aktif saya baca. Ini salah satu yang pernah kita bahas, tapi karena ini temanya kembali hadir, kita coba lihat dalam bagian-bagian yang lain. Ya, di sini tentu kita ingat waktu itu saya menyampaikan bahwa Prof. Magni Suseno menjelaskan bahwa filsafat itu menggonggong, ya, artinya memang menggonggong bukan kepada orang yang tidak dikenal, tetapi ya kepada orang yang dia kenal juga, ya, kepada filsufnya sendiri. Dan memang itulah sejatinya filsafat. Nah, teman-teman, kalau mau kita belajar bersama berpikir filosofi atau ingin berfilsafat, ingin mengasah ketajaman berpikir kritis atau analitis, spekulatif, dan yang lain-lain, nah, teman-teman bisa gabung di channel Bukan Ahli Politik yang juga merupakan salah satu channel yang mendampingi bukan partai politik, ya. Silakan, ada linknya di deskripsi atau yang saya sematkan di dalam komentar. Ya, kita tunggu teman-teman di sana. Baik, di dalam buku yang beliau tulis ini, ya, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, ya, saya rekomendasikan teman-teman baca buku ini terlepas dari persoalan beliau dan Mahkamah Konstitusi, karena sekali lagi filsafat tidak pernah mengabdi pada orang, tapi mengabdi pada kebenaran, pada gagasan. Dan saya melihat bahwa banyak sekali butir-butir gagasan yang patut masih untuk kita timbang dengan seksama. Baik, di dalam halaman 21, teman-teman bisa lihat ini ya. Filsafat adalah seni kritik, ya. Jadi ada seni, nyeni, ya. Jadi filsafat itu tidak seperti yang dibayangkan. Nanti kita akan bahas di channel Bukan Ahli Filsafat. Baik, di situ dituliskan filsafat tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu sebagai sesuatu yang sudah selesai, ya. Tidak pernah memotong perbincangan, selalu bersedia, bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan, selalu dan secara hakiki bersifat dialektis, dalam arti bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan setiap putaran tesis, antitesis, dan antitesisnya antitesis, ya. Ya, filsafat secara hakiki memerlukan dan menyenangi debat. Ya, filsafat adalah usaha rasio manusia, dan karena itu sikap semi religius tidak pada tempatnya di dalamnya. Nah, ini jadi prinsip filsafat yang dijelaskan oleh Prof. Magnis ini adalah dia senang untuk menguji kembali apa yang disampaikan, ya. Nah, usai memberikan keterangan kepada atau di depan Mahkamah Konstitusi, para hakim, ya, ketika itu keluar dari ruangan itu, kemudian para wartawan menanyakan apakah Pak Jokowi memang seperti atau jika, ya, itu seperti mafia, ya. Dan beliau mengatakan, oh, bukan Jokowi, Jokowi bukan mafia. Dan beliau menyampaikan kekagumannya, saya kagum sama Jokowi. Nah, artinya, ini artinya ya, maknanya adalah, ya, Jokowi terbebas dari satu tuduhan bahwa ia adalah mafia. Jokowi terbebas dari apa yang disebut dengan simpulan terkait sebagai, ya, orang yang patut untuk kita benci, ya, patut untuk kita hujat dan sebagainya. Karena beliau sendiri menyatakan kekaguman itu, ya. Ya, apakah beliau mengatakan masih kagum?
ya harusnya kagum karena apa yang beliau sampaikan di dalam ruang Mahkamah Konstitusi itu kan jelas diakui bahwa bukan Jokowi yang dia maksudkan. Beliau hanya menyampaikan pada tataran normatif idea tentang sesuatu hal menyangkut tentang kekuasaan, ya, tentang politik. Sekalipun beliau mengatakan bahwa saya bukan ahli politik, sebenarnya beliau juga ahli politik. Seorang ahli filsafat itu, ya, boleh dikatakan dia akan ahli dalam berfilsafat secara politik, ya. Nah, cuma persoalannya adalah ketika beliau memang lebih dulu tampil sebagai saksi dari paslon tertentu yang kemudian teridentifikasi sebagai orang yang memang agak sedikit condong ke belahan belahan partisan tertentu atau partai tertentu. Disinilah kemudian beliau digonggong, nah, yang saya bahasakan pada akhirnya melakukan pertobatan. Ya, pertobatan apa? Pertobatan bukan partai politik. Apa yang dimaksud dengan pertobatan bukan partai politik? Yaitu pertobatan, jenis pertobatan yang mau kembali mengambil satu posisi, bukan memihak pada sebuah kontestan, ya, pada pihak kontestan tertentu, tetapi memihak pada sebuah jati diri, ya, perbincangan filosofis atau perbincangan etika yang beliau sampaikan sebagai sebuah seni, ya, seperti itu. Disinilah letak seninya. Seninya apa? Menyampaikan tesis dan kemudian menghadirkan antitesisnya. Dan dari antitesis itu hadirlah antitesis lain yang kemudian menjelma menjadi sintesis atau sebuah tesis yang baru. Nah, beliau sudah menyatakan tesis yang baru itu adalah Jokowi bukan seorang mafia. Ya, tesis yang baru itu adalah beliau kagum terhadap dengan Jokowi. Kalau demikian, ya, itu berarti hakim Mahkamah Konstitusi bisa mengenyampingkan tentang saksi ahli, ya, data informasi yang disampaikan oleh saksi ahli dari kubu 03. Itu artinya ya PDIP harus gigit jari jempol, ya, tentang hal itu, ya. Nah, teman-teman, mari kita gabung di Bukan Ahli Filsafat, ya, channel yang harapannya bisa sama-sama kita bangun untuk menghadirkan para pemikir-pemikir di ruang media sosial yang cakap dalam berpikir filosofis, seni berpikir filsafat, untuk menyampaikan sesuatu yang kita yakini sekaligus meragukan apa yang kita yakini itu. Inilah seni berfilsafat yang didemonstrasikan oleh Profesor Magnus Suseno, bukan partai politik.